back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian bagaimana tips dan trik lolos tes pramugari. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe di bawah ini supaya aku lebih semangat lagi bikin video konten YouTube yang lainnya. Oke? Jadi gini, udah banyak banget yang nge-DM aku di Instagram. Aku bakal bacain beberapa pertanyaan dari kalian. Sebentar ya. Langsung aja ya aku bacain dari @distika Indriani triple E. Assalamualaikum kak, salam kenal. Oh iya, pengen nanya, kakak ini pramugari maskapai ini ya? Please balas ya kak. Oke, lanjut lagi dari @ayinhkm. Kak please jawab dong, pramugari ini tingginya minimal berapa? Oke, lanjut lagi dari @wulanseviani_. Halo kakak pramugari cantik, aku mau nanya dong, kalau mau ikutan rekrutmen pramugari di maskapai ini bagaimana? Karena katanya maskapai ini punya sekolah khusus. Oke, lanjut lagi dari @sapilas_s. Kak Uci, aku mau nanya, maskapai ini ngerekrut lulusan sekolah itu kapan ya? Lanjut lagi dari @silsiliahp. Assalamualaikum kak, maaf mau nanya, kalau di maskapai ini masih nerima yang lulusan SMA atau enggak ya? Karena dengar-dengar nerimanya eksprit terus. Oke, lanjut lagi dari ZWKaryans_. Assalamualaikum kak, mau tanya, maaf merepotkan ya kak, aku mau tanya, kakak waktu masuk jadi pramugari ini apakah sudah berhijab? Soalnya aku mau masuk pramugari tapi ingin pakai hijab. Have a nice day kak, have a nice day too. Lanjut lagi dari @irfanbastisn. Selamat malam Mbak Suci, sebelumnya mohon izin jika tidak keberatan ingin sharing beberapa hal terkait FA. Jika lulusan sarjana, untuk mendaftar FA, apakah wajib melalui proses training dulu atau bisa langsung membawa persyaratan untuk mendaftar langsung sesuai job vacancy yang diumumkan? Mohon bimbingannya dan mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan kata. Oke, lanjut lagi dari @darawijaya8. Selamat malam kak, saya Dara Wijaya asal Jakarta Pusat, ingin bertanya, apakah maskapai ini memperbolehkan merekrutmen pramugari menggunakan kerudung? Terima kasih sebelumnya kak. Oke. Lanjut lagi dari @hestiyulia_. Assalamualaikum Kak Suci, mohon maaf sebelumnya mau nanya, Kak Suci itu kan pramugari di maskapai ini. Untuk pendaftaran FA tahun ini kapan ya kak? Oke, lanjut lagi dari @airina.wahyuni. Hai mbak, assalamualaikum. Mau tanya, kalau info rekrutmen pramugari maskapai ini di mana ya? Makasih mbak. Lanjut lagi dari @_fitrir28. Kak, aku mau tanya, kalau misalkan daftar rekrutmen maskapai ini yang Kak, aku mau tanya, kalau misalkan daftar rekrutmen maskapai ini yang berhijab itu bagaimana ya? Oke, lanjut dari Soflan Sukoharjo. Permisi kak, mau tanya tentang pramugari boleh? Boleh dong. Lanjut lagi dari @mitaerlina_. Aku udah subscribe kak, aku pengen banget masuk maskapai ini. Terima kasih Mita. Lanjut lagi dari @kodomopodomi. Kak, boleh tanya, dari maskapai ini boleh pakai kerudung kak? Nah, jadi itu adalah beberapa pertanyaan dari kalian di Instagram. Mohon maaf, aku baru bisa jawab sekarang. Oke, aku akan jawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Kalau kalian ada yang nanya, apakah kakak sudah berhijab sebelumnya? Ya, jadi pada waktu rekrutmen itu aku sudah menggunakan hijab. Oke. Dan ketentuan hijabnya itu setiap maskapai mungkin berbeda ya. Aku juga nggak tahu. Kalau di maskapai aku sendiri itu, waktu itu aku disuruh pakai baju kemeja putih, celana panjang, sama kerudung hitam. Nah, waktu itu yang ikut rekrutmen ada sekitar 750 lebih orang dan keterimanya cuma 22 sampai 25 lah ya, sekitar segitu. Terus kalau kalian mau tahu aku dapat info dari mana, atau kalau kalian pengen tahu rekrutmen pramugari itu di mana sih bisa taunya gitu. Nih aku bakal kasih tahu webnya. Tuh ya, forum pramugari. Di sini kalian bisa lihat job-job
penerbangan kayak gini contohnya. Singapura Qatar Airways cabin crew rekrutmen Maret 2020. Tuh, contohnya kayak gitu. Di sini banyak kok, kalian bisa searching sendiri. Oke. Nah, oke lanjut ya. Jadi kalau kalian mau lolos tes pramugari, kalian harus melalui 8 tahapan. Apa aja 8 tahapan itu? Yang pertama adalah berat badan dan tinggi badan harus ideal. Jadi bagaimana cara menghitung idealnya? Jadi tinggi badan aku itu kan 164,5 cm. Nah, pas aku rekrut di sana, itu tinggi badan aku jadinya 162 cm. Jadi kayak ada selisih gitu antara tinggi badan biasanya aku sama tinggi badan ngukur di sana. Dan tinggi minimal di sana itu adalah 160 cm. Jadi kemungkinan kalau misalnya kalian daftar di maskapai tersebut, bisa jadi 158 cm tingginya gitu. Jadi agak sedih juga ya dengannya. Terus kalau untuk berat badan ideal, cara menghitungnya adalah tinggi badan kalian dikurangin 110. Jadi contohnya gini, tinggi badan aku di sana itu kan 162 cm, dikurangin 110 jadinya 52. Nah, berat badan ideal aku itu adalah antara 51 sampai dengan 53 gitu. Oke. Dan kalau misalnya kalian udah lolos di tahap ini, kalian akan lanjut ke tahap catwalk dan body checking gitulah. Nah, pas catwalk ini usahakan untuk selalu tersenyum all the time, oke? Jalannya itu nggak usah yang kayak model yang ala-ala, itu nggak perlu. Jalan santai aja, relax aja, be who you are aja. Terus kalau misalnya kalian punya bekas luka, jangan lupa untuk diobatin dulu gitu ya, karena rekrutmen juga belum ada. Nanti kalau misalnya ada open rekrutmen apa gitu, nanti bakal aku share di instastory aku. Nah, kayak gimana nih kalau misalnya aku nggak sempet terus tiba-tiba ada rekrutmen gitu? Aku sebenarnya tidak menyarankan, tapi teman-teman aku, beberapa dari mereka ada yang menggunakan Foundie sebagai penutup si bekas luka. Tapi kalian disarankan untuk mengaplikasikannya dengan benar. Tapi kalau misalnya nggak benar, kita nggak ada yang tahu ya. Kan rekrutmen tuh siang bolong, panas-panas, jadi kayak cepet luntur gitu. Nggak ada yang tahu juga kan, kalau tiba-tiba disenggol sama temennya atau tiba-tiba karena panas jadi luntur, nggak ada yang tahu kan. Jadi intinya diobatin dulu aja. Terus jangan pakai kutek, apalagi kutek yang warna kuning, warna hijau, warna-warna nyala gitu. No, nggak boleh ya. Oke, kalau misalnya kalian lulus di tahap kedua ini, kalian akan lanjut ke tahap tes bahasa Inggris. Nah, jadi di tes bahasa Inggris ini terdiri dari speaking, reading, listening, dan writing. Nah, kalau misalnya speaking, itu kayak dikasih kalimat yang panjang banget, dan itu kalian suruh baca. Nah, tips dari aku adalah baca sekali aja, clear, jelas, lantang, dan relax. Oke. Usahakan untuk nggak membaca 2 kali atau bahkan sampai 3 kali, itu nggak, karena saingan kalian itu banyak, jadi kalian harus fokus membacanya. Terus kalau untuk listening itu kayak campuran dari writing, reading di dalam beberapa soal. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 50 soal. Terus kalian disuruh menjawab cepat dan tepat gitu. Biasanya sih soal pertama itu listening,
Setelah itu ada reading yang cerita panjang, terus ada pertanyaannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian lolos di tes bahasa Inggris ini, kalian akan lanjut ke tahap keempat, yaitu jadi gini, si HRD pasti bakal menanyakan tentang perusahaan. Contohnya, siapa CEO-nya, siapa pionirnya, berdiri sejak kapan, terus apa arti logo perusahaan gitu. Jadi nanya tentang perusahaan semuanya. Jadi kalian harus belajar, oke? Nah, kalau kalian lolos di tahap keempat ini, kalian akan lanjut ke tahap psikotes. Jadi psikotesnya ini adalah kayak soal yang berlembar-lembar. Kalian harus ngerjainnya cepat karena waktunya juga sedikit. Terus ada juga disuruh menggambar pohon dan manusia. Nah, kalau untuk pohon, tips dari aku adalah gambarlah pohon yang berakar tunggal. Kalian bisa searching di Mbah Google, ada banyak itu. Oke. Dan untuk gambar manusia, kalau untuk cowok jangan pakai bulu mata. Oke. Karena waktu itu ada yang pakai bulu mata, dia nggak fokus kali yang ngerjainnya, jadi fail. Terus kalau aku sendiri, kalau untuk gambar manusia, aku gambar diri aku sendiri, cita-citanya apa yang sedang dilakukan di gambar itu kalian tulis. Kalau aku sih waktu itu gambarnya gambar pramugari, karena aku pengen jadi pramugari, jadi aku tulis gambar pramugari, namanya Suci, lagi ngapain segala macam ditulis semua. Terus ingat ya, kalau gambar pohon jangan gambar pohon toge. Oke, kalau misalnya kalian lolos di tahap yang kelima ini, kalian akan lanjut ke tahap berikutnya. Pertanyaannya hampir final, tapi masih dari HRD. Tapi kalian harus lebih hati-hati untuk menjawabnya. Misalnya gini, kalian dihadapkan oleh satu HRD, jadi satu-satu gitu. HRD-nya nanya, kamu kenapa sih milih perusahaan ini gitu. Terus emangnya pekerjaan kamu saat ini tuh apa gitu. Terus kalau misalnya kamu keterima, apa yang kamu mau lakuin? Nah, jadi ceritanya aku waktu itu lagi semester 7, lagi kuliah. Terus aku ikut rekrutmen. Aku juga nggak ngerti kenapa aku pengen ikut rekrutmen, pokoknya gitu deh. Terus aku ditanyain sama HRD, terus kalau misalnya kamu keterima, kerjanya, kuliahnya gimana? Jadi itu adalah pertanyaan yang bagus untuk HRD dan bingung untuk dijawab sama gue sendiri. Jadi gue bakal ceritain di next video bagaimana kisah hidup gue. Jadi apa yang bakal gue pilih antara si kuliah sama kerja ini, nanti bakal aku share di video selanjutnya ya, karena ini emang seru banget. Kayaknya nggak ada yang kayak gue deh, sumpah. Nah, di tahap ketujuh ini ada yang namanya final test. Nanti kalian akan dihadapkan dengan 3 juri, yang mana mereka ini adalah orang penting di perusahaan. Bisa jadi itu chief pilot, bisa jadi itu chief flight attendant, ataupun CEO-nya langsung, kita nggak tahu. Jadi mereka kalau aku sih waktu itu bertiga ya. Mereka bertiga itu nanya ke aku. Jadi di ruangan itu yang ikut rekrutmen itu cuma aku sendiri, ditanya oleh 3 orang, udah kayak model sidang gitu. Mereka akan menilai kepribadian kamu
Jangan lupa untuk senyum, relax, santai aja. Mereka akan nanya sesuka mereka. Kalau misalnya, jadi mereka akan nanya sesuka mereka. Kalau misalnya mereka nanya pakai bahasa Indonesia, kalian akan jawab pakai bahasa Indonesia juga. Tapi kalau mereka nanya pakai bahasa Inggris, kalian juga jawab pakai bahasa Inggris gitu. Terus bisa jadi mereka bakal nanya bakat kalian tuh apa, terus suruh ditampilin. Terus kalau kalian bisa bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu lebih bagus lagi gitu. Oke. Jadi relax, santai aja. Pokoknya kalian kalau udah belajar, terus jangan jadinya buyar, tapi relax, santai. Gue udah belajar kok gitu, ya, tenang aja gitu. Karena itu kan juga gampang-gampang susah, rezeki-rezekian juga kan. Lanjut lagi ke tahap yang terakhir adalah medical test. Jadi di medical test ini, beberapa hari sebelumnya jangan mengkonsumsi obat-obatan. Terus sebentar ya, jangan mengkonsumsi obat-obatan. Diusahakan untuk tidak mengkonsumsi kafein, coklat gitu. Tahu kan terdapat di mana? Di kopi bisa, di makanan lainnya bisa. Nah, ini tips untuk yang darah rendah dan minta disemangatin Keanu. Hai Keanu, collab yuk. Jadi kalian bisa mengkonsumsi makanan tinggi vitamin 12. Contohnya kayak hati sapi, daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur, susu beruang. Terus yang makanan tinggi asam folat, contohnya kayak bayam, brokoli, pisang, alpukat, kacang, dan lain-lain. Terus makanan asin. Makanan asin ini bukan mecin, tapi makanan asin contohnya kayak ikan asin gitu. Kalau lebih simpelnya mungkin kalian masak sayur asem pakai ikan asin, semuanya udah lengkap. Nah, kalau tadi aku bahas kafein, coklat. Jadi kalau misalnya kalian emang kafein edik banget nih, berusaha untuk mengurangi. Bukan apa-apa, karena apa yang kita konsumsi hari ini itu berdampaknya bukan besok, tapi puluhan tahun ke depan gitu. Disarankan untuk minum kayak kopi itu ya minimal 1 gelas kecil lah sehari gitu. Jadi jangan banyak-banyak. Terus batasi mengkonsumsi alkohol, atau jangan konsumsi alkohol dulu. Kalau misalnya emang kalian itu suka minum alkohol, pas lagi medical test itu janganlah konsumsi itu dulu, oke? Nah, untuk kalian yang punya gigi kurang rapi, sedikit maju mungkin ataupun bolong, kalian bisa ke dokter gigi dulu, tambal dulu ya, pakai behel dan lain-lain supaya bagus. Karena akan dinilai atau balik lagi ke penilaian yang kedua tadi itu apa? Body checking. Tuh. Karena pas body checking itu akan dilihat dari atas sampai bawah, terus bahkan dibuka dulu roknya biar dilihat bekas-bekas lukanya mungkin ya, aku juga kurang tahu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe video aku di bawah ini supaya aku lebih semangat lagi bikin video konten yang lainnya. Dan share video aku ini ke teman-teman lainnya yang pengen jadi pramugari tentunya. Oke, sekian dulu dari aku. See you on the next video, bye-bye.